wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kebumen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Warihan dari SDN 1 Prigi. Saya Tuti Indrawati dari SMP Negeri 1 Pejagoan. Saya Anira dari SDN Kedungwaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Tuti baik, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya, Ibu. Iya, Bu. Iya, baiklah. Nanti pada saat coaching saya akan menilai sesuai dengan rubrik coaching. Seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kereta atau belum? Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching? Iya, Bu, baik, Bu. Jangan lupa nantinya di dalam proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Ibu. Sebelum dimulai, ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Oke, baik, Bu. Baik, Ibu. Nanti dalam proses coaching yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, Ibu. Kemudian saya akan mendengarkan aktif. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi di sini ada 3 ya, Bu, yang ingin dikembangkan. Di antaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya tersebut, mana yang lebih spesifik ya, Ibu? Dari ketiganya itu nanti yang akan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Indikator pencapaiannya itu apa saja, Ibu? Nanti untuk indikator pencapaiannya itu nantinya coach itu dapat mendapatkan solusi permasalahannya sendiri atas jawaban-jawabannya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai coaching ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Ibu. Baik, Ibu. Silakan untuk menyelesaikan proses coachingnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, Pak. Kemarin kita ketemu di Kebumen ya, Pak ya. Kita ngobrol sebentar. Pak Warihan sepertinya mau menceritakan sesuatu kemarin, Pak. Kiranya apa yang mau disampaikan Pak Warihan? Begini, Ibu. Iya, saya ingin ngobrol nih, ingin di coaching sama Ibu, Ya. yaitu bermasalah pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Bu. Jadi Pak Warihan ingin coaching ya dengan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Pak Warihan sendiri pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih, Pak? Yaitu menurut saya itu pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid nanti kalau belajar berdiferensiasi itu bisa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid seperti itu. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid ya, Pak ya. Nantinya dipetakan sesuai dengan kebutuhan murid sehingga pembelajaran yang menyenangkan ya, Pak ya. Kita pembelajaran tersebut. Nah, dari percakapan ini, Pak, apa yang menjadi tujuan Pak Warihan? Dari tujuan saya itu saya kepingin
seperti ini Bu, karena saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, yaitu di kelas 5. Saya kepengen juga teman-teman saya dari kelas 1 sampai kelas 6 juga bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Karena menurut saya itu pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid seperti itu. Jadi tujuan Pak Warihan itu nantinya Pak Warihan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti tujuannya supaya teman-teman Pak Warihan juga ikut melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, ya Pak ya. Terus untuk dalam ini perubahan apa Pak yang ingin dilakukan Pak Warihan? Ya, jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, saya kepingin itu adanya kesinambungan dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga ketika kita sudah semuanya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, insya Allah sih ini bisa menjadi tolak ukur untuk bisa menaikkan, terutama itu untuk ketika kita melaksanakan ANPK itu bisa meningkat nilainya seperti itu. Ya, jadi perubahan yang ingin dilakukan Pak Warihan itu adalah perubahan supaya adanya kesinambungan pembelajarannya Pak ya, yang berdiferensiasi mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, sehingga semua kebutuhan siswa dalam pembelajaran akan terpenuhi dan nanti akan meningkatkan ANBK ya Pak ya. Selanjutnya kalau misalnya diukur dari level 1 sampai 10, kondisi sekarang yang dialami oleh Pak Warihan dan di sekolah Pak Warihan itu dalam kondisi level berapa? Untuk sekarang ini, karena terus terang saja ini yang baru melaksanakan itu kan baru kelas saya yang sudah menjadi percobaan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Maka dari itu karena teman-teman saya masih belum, mungkin karena belum paham atau bagaimana, saya tidak tahu, itu mungkin masih di level 6 seperti itu Bu. Karena memang guru-guru tempat saya itu walaupun masih muda-muda, karena mungkin belum termaksimalkan ketika melaksanakan pembelajaran menggunakan IT seperti itu. Ya, jadi kalau dilihat posisi Pak Warihan dan rekan di sekolah itu pada posisi level 6 ya Pak ya. Di situ teman-teman Pak Warihan walaupun gurunya muda tapi belum maksimal ya Pak ya dalam penggunaan IT. Nah, kalau di sini kiranya mau ditingkatkan, itu naik ke tingkat berapa Pak? Iya. Terima kasih Bu. Ya untuk karena saya yakin ini kan teman-teman saya ini kalau dimaksimalkan karena masih muda-muda, ketika diajak untuk bisa memaksimalkan pembelajaran yang bervariasi terus menggunakan IT, karena saya melihatnya teman-teman juga sudah bisa menggunakan IT. Insya Allah kalau bisa dimaksimalkan, insya Allah bisa sampai level ke 9 seperti itu. Oke baik, ke level 9 ya Pak ya. Jadi kalau memang bisa Pak Warihan yakin ya teman-temannya bisa ditingkatkan, terus bisa naik ke level 9. Nah, untuk mencapai level 9 tersebut, usaha dan rencana apa yang akan Pak Warihan lakukan untuk mencapai level tersebut? Oke, untuk kaitannya dengan bisa mencapai tujuan tersebut supaya bisa tercapai apa yang saya inginkan bisa tercapai, yaitu pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya saya juga akan berkoordinasi dengan teman yang senior Bu. Karena di sekolah saya kita ada guru yang senior yang sudah bisa dalam dunia pendidikan sudah lama sekali, dan dianya sudah sering mengikuti kegiatan, pernah mengikuti lomba guru berprestasi juga sudah pernah seperti itu. Nanti saya akan berkoordinasi dengan guru senior tersebut. Kemudian juga nantinya saya akan untuk bisa memaksimalkan Kombel seperti itu. Jadi yang akan dilaksanakan, yang akan dilakukan oleh Pak Warihan itu nanti Pak Warihan akan berkoordinasi
kemudian juga akan berkoordinasi dengan guru senior ya Pak ya, dan juga akan nanti memaksimalkan dalam program mobile. Nah, selain itu mungkin masih ada lagi Pak yang strategi yang bisa dilakukan oleh Pak Wali. Oke. Mungkin strategi saya yaitu tadi kan saya sudah berencana akan memaksimalkan pombel saya, pombel yang sudah ada di sekolah saya, yaitu nantinya saya akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dalam belajar berdifferensiasi seperti yang pernah saya lakukan. Jadi saya kan sudah melakukan dan saya akan berbagi praktik baik dengan teman-teman dalam pombel tersebut. Seperti itu. Ya, jadi yang akan dilakukan Pak Warihan ya untuk strategi selanjutnya itu akan memaksimalkan pombel, terus akan berbagi praktik baik ya dengan teman-teman, berkolaborasi supaya nantinya bisa menerapkan apa yang sudah Pak Warihan terapkan. Ya. Nah, untuk rencana-rencana tersebut kira-kira kapan Pak bisa dilakukan Pak? Iya. Untuk rencananya karena ini masih liburan ya, nanti ketika masuk kembali ke sekolah itu rencananya pada minggu-minggu awal saya akan memprogramkan untuk memaksimalkan atau melaksanakan pombel tersebut ya Bu ya. Terus saya akan terapkan ya, kayaknya ini adalah momen yang tepat untuk bisa berbagi karena pada tahun ajaran baru ini kan tepat sekali ketika saya bisa membagi praktik baik dan nantinya mudah-mudahan teman-teman juga bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing seperti itu. Ya, jadi Pak Warihan itu akan menerapkan pada awal masuk ya Pak ya, Iya, minggu awal ya, supaya dan diterapkan ya oleh teman-teman. Selanjutnya komitmen apa nih Pak yang akan dilakukan Pak Warihan dalam menjalankan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan karena saya yang menginisiasi kegiatan tersebut, saya akan bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan kegiatan tersebut dan saya juga akan menggandeng teman saya yaitu taman yang sudah senior ini, kemudian nantinya bisa mengingatkan apabila keterlaksanaan dari kegiatan tersebut belum bisa maksimal. Jadi kayak gitu. Ya, jadi komitmen yang Pak Warihan ingin lakukan itu bertanggung jawab ya Pak ya, bertanggung jawab terlaksananya kegiatan tersebut. Kemudian Pak Warihan akan menggandeng teman Pak Warihan dan selanjutnya mengingatkan kegiatan tersebut saat kegiatan tersebut belum maksimal. Ya. Oh, untuk kegiatan tersebut tentunya ada teman yang terlibat ya Pak. Untuk siapa saja nih Pak yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut? Ya. Untuk yang bisa terlibat dalam kegiatan tersebut, rencananya nanti saya akan mengajak semua guru yang ada di sekolah tersebut, walaupun tidak harus kelas 1 sampai kelas 6 saja, tapi termasuk guru PJOK, guru agama juga akan saya libatkan dalam kegiatan tersebut. Yang mudah-mudahan semua guru akan bisa melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi. Selain itu juga kepala sekolah sebagai penanggung jawab yang ada di sekolah tersebut juga akan saya libatkan dan tenaga petugas tenaga kependidikan. Jadi yang ada di sekolah tersebut saya akan ajak untuk bisa semuanya mengikuti kegiatan yang akan saya programkan seperti itu. Ya, jadi yang akan terlibat tadi yang bertanggung jawab kepala sekolah ya Pak ya, kemudian semua guru yang ada di sekolah Pak Warihan, kemudian guru PJOK, guru agama, dan PKK ya yang ada di sekolah Pak Warihan. Kita ngobrolnya sekali ya Pak ya. Tak terasa ini sudah hampir sampai ujung. Nah, dari percakapan kita ini apa nih Pak yang didapatkan Pak? Ya, alhamdulillah dari percakapan ini bisa menambah pemahaman saya dan memecahkan masalah saya sendiri. Dari kegiatan ini saya bisa menemukan atas apa kegelisahan saya ya, sehingga nantinya
melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana sampai benar-benar anak itu, kebutuhan anak itu bisa terpenuhi seperti itu. Terima kasih sekali Ibu. Iya, dari percakapan ini Pak Parihan sudah menambah pemahaman ya tentang apa yang akan nanti dilaksanakan oleh Pak Warihan. Pak Warihan sudah menemukan gagasan nanti. Saya sudah tidak sabar nih Pak, nanti saat Pak Warihan melaksanakan kegiatan itu hasilnya bagaimana saya dikabari ya Pak ya. Insya Allah. Kayaknya cukup ya Pak ya ngobrolnya kita. Ya, untuk kali ini terima kasih Pak Warihan untuk waktunya. Saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu. Di sini coachingnya sudah berjalan dengan baik terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi. Apa saja yang sudah dilakukan Ibu dalam proses coaching tadi? Ya Ibu, alhamdulillah ya tadi saya sudah melakukan coaching. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan proses cerita ya Bu ya. Yang saya sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Saya juga sudah mengidentifikasi masalah terhadap coaching. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Di situ juga saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan terhadap tindakan tersebut. Iya, baiklah Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, identifikasi masalah, mengarahkan coaching untuk rencana aksi yang akan dilakukan, dan yang keempatnya adalah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik, saya tadi juga mendengar percakapan Ibu. Ibu sudah fokus terhadap coaching, kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Ibu juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali ya Ibu. Di sini sudah melakukan proses coaching hari ini dengan bagus sekali. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu diberikan kemudahan pada proses coaching selanjutnya. Terima kasih ya Bu ya. Satu pertanyaan lagi Ibu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan memahami alur Tirta lebih dalam lagi Bu. Dan saya juga akan belajar lagi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya nanti coaching saya lebih baik lagi Bu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Yaitu ingin memahami alur Tirta lebih dalam lagi dan belajar lagi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Baiklah Ibu, kita akhiri observasi hari ini. Semoga kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Saya akhiri ya Ibu. Ya, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Alhamdulillah Ibu ya. Ya, syukur alhamdulillah. Baiklah Ibu, nanti dalam kegiatan coaching saya akan menilai Ibu ya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yaitu seperti apakah sesuai dengan alur Tirta apa belum, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya apakah memberikan pertanyaan berbobot seperti itu sesuai dengan kata kunci yang diberikan coaching apa tidak, seperti itu ya Bu ya. Baiklah Pak. Oke. Oh iya Bu, jangan lupa nanti dalam proses coaching harus sesuai juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, terus memaksimalkan potensi seperti itu Bu. Baik Bapak. Oke.
Oke. Nah, sebelum dimulai ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Nah, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti ini, Bu? Oh ya, di dalam proses coaching ini ada yang ingin saya kembangkan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jadi ada 3 yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiganya yang mana sih yang spesifik menurut Ibu? Kalau menurut saya yang lebih spesifik itu yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau begitu indikator pencapaian indikator pencapaiannya itu seperti apa, Bu? Ya, indikator pencapaiannya ingin mendapatkan yaitu mendapatkan solusi permasalahan sendiri atas jawaban-jawabannya. Baiklah Ibu ya, terima kasih atas jawabannya. Silakan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, selamat melaksanakan coaching. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Aniro. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Tuti sehat Bu? Alhamdulillah saya sehat. Oh iya Ibu, sepertinya kemarin pada saat kita bertemu di alun-alun ada sesuatu yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Iya Bu, kemarin saat kita ketemu saya sebenarnya mau bercerita sama Ibu. Terima kasih ya Bu ya, hari ini Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan cerita saya Bu. Gini Bu, sebentar lagi kan masuk sekolah ya Bu ya. Sedangkan kegiatan kita ya, terutama saya itu sangat padat dari kegiatan sekolah, CGP juga ya Bu ya, dan juga kegiatan di masyarakat. Nah untuk fokus ke satu kegiatan sekolah itu untuk saya itu sulit sekali Bu, karena saya harus membagi waktu ya dengan semuanya itu. Nah terutama untuk menyiapkan MPLS masih banyak sekali kekurangannya Bu. Sedangkan saya itu besok akan mendapatkan jatah monet dari kabupaten Bu, dari Bunda Pau. Saya belum ada persiapan. Oh iya, jadi dengan kesibukan Bu Amiroh yang sangat padat ini, dengan mempersiapkan MPLS, dengan CGP, dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat, kebetulan Ibu pun juga mendapatkan jatah monet kabupaten oleh Bunda Pau, ya Ibu. Iya Bu. Ya, yang sangat luar biasa. Ibu harus mengatur waktu dengan sangat baik. Nah, dari percakapan ini, apa tujuan yang didapatkan ya Ibu? Untuk tujuan saya ini ya Bu ya, saya ingin adanya perubahan Bu dari MPLS yang dulu ya, dari tahun lalu dengan tahun sekarang, sehingga nanti saat monet nanti Bunda PAUD dan timnya itu akan merespon umpan balik yang positif terhadap kegiatan MPLS di sekolah saya Bu. Dan nantinya juga murid-murid saya bisa antusias dalam mengikuti kegiatan MPLS. Jadi di sini menurut Ibu, dengan adanya perubahan kegiatan MPLS dari tahun lalu ke tahun sekarang, sehingga pada saat Monef nanti akan mendapatkan respon umpan balik yang positif dan diharapkan murid menjadi antusias ya Ibu. Iya. Terus setelah melakukan tersebut, apakah ada perubahan yang ingin dilakukan Ibu?
Iya Bu, saya inginkan adanya perubahan yang lebih baik. Dulu program kegiatan MPLS karena masih baru ya Bu ya, saya belum berpengalaman dalam menyusun programnya, dalam menyusun modulnya, saya belum menggunakan Canva ya Bu ya. Di situ sekarang saya inginkan nanti tampilan modulnya itu menjadi lebih bagus lagi. Terus untuk kegiatan sebelumnya karena memang belum berpengalaman, ya masih itu aja, misalnya ice breaking ya masih belum secara modern ya. Saya hanya tampilkan di layar LCD juga belum secara maksimal ya Bu. Untuk tahun sekarang saya inginkan adanya perubahan, semuanya berubah lebih baik, dan nanti semuanya akan tertata lebih baik, murid saya lebih antusias dan lebih semangat lagi dalam mengikutinya. Dan saya akan memberikan, saya usahakan akan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap murid saya. Luar biasa sekali ya Ibu, perubahan-perubahan yang ingin dicapai oleh Ibu Amiro. Jadi ingin menyampaikan PLS tersebut dengan suasana yang lebih menarik lagi dari tahun yang sebelumnya. Baik itu dari Canva, dari S-Breaking yang diharapkan peserta didik bisa menjadi lebih antusias sekali. Ya, setelah itu kemudian kondisi pada level berapa ya Bu pada saat sekarang ini di sekolah Ibu? Kalau melihat kondisi sekarang ya Bu, untuk sebagian itu sudah saya persiapkan, tetapi belum saya maksimalkan. Kalau dilihat itu pada posisi level 7 Bu. Ya, jadi menurut Ibu Amiro posisi sekarang itu pada level 7 ya. Dan dari level 7 ini pastinya Ibu ingin meningkatkan lagi. Nah, meningkatkan lagi tersebut Bu Amiro kepingin meningkat sampai ke level berapa ya Ibu? Karena saya inginkan adanya perubahan yang lebih baik, nanti saya akan berusaha meningkatkan sampai ke level 9, di mana nanti akan terjadi perubahan ya dari programnya tersebut, dari kegiatannya akan lebih menarik Bu ya. Tentunya nanti akan juga berkesan kepada murid-murid saya nanti. Peningkatan yang Ibu harapkan tadi dari level 7 ke level 9. Jadi di situ sudah pasti jelas ada peningkatannya dengan berbagai teknik atau usaha yang akan dilakukan. Usaha atau rencana apa yang akan dilakukan Ibu ya? Di sini ya supaya nanti pelaksanaan MPLS saya berjalan dengan baik ya, terus Monev juga dari kabupaten lancar ya Bu ya. Di sini saya akan mengemas semua perangkat MPLS dalam wadah ya yang mudah diakses, mulai dari kepanitiaan, jadwal kegiatan, modul yang nantinya modul tersebut akan saya paparkan ya. Dalam paparan tersebut nanti terdapat kegiatan dari hari pertama sampai dengan hari ke-12. Nantinya di situ paparannya sangat rinci kegiatannya di hari pertama sampai dengan hari ke-12. Nanti yang hari pertama itu akan ada pembukaan Ibu. Kalau tahun lalu pembukaannya dengan potongan pita, kalau tahun sekarang saya akan buat berbeda dengan menerbangkan balon cita-cita Bu. Jadi nanti anak-anak menuliskan cita-citanya apa, kemudian diikatkan ya di balon, kemudian diterbangkan ya. Dengan begitu mereka akan punya harapan, cita-citanya mudah-mudahan tercapai. Dan selanjutnya nanti modul-modul itu setiap kegiatan akan sudah saya kemas, hari pertama apa, hari kedua apa, sampai hari ke-12 itu apa. Ya, pasti yang akan terkenang selalu ya Ibu oleh anak-anak dengan menerbangkan balon cita-cita yang penuh dengan warna-warni balonnya. Selanjutnya Ibu juga akan mengemas semua perangkat MPLS tersebut dalam wadah yang mudah untuk diakses, baik itu
dalam hal kepanitiaan, jadwal kegiatannya, modul yang kemudian nantinya akan terdapat pemaparan kegiatannya dari hari pertama sampai dengan hari ke-12. Nah, selain itu, menurut Ibu, apakah masih ada strategi-strategi yang lainnya lagi yang bisa Ibu lakukan? Iya Bu, supaya nantinya kegiatan MPLS saya bisa berjalan dengan lancar, terus murid saya juga antusias, saya sudah sebagian, belum kelas semuanya. Saya sudah menyiapkan media konkret Bu. Jadi untuk diperkenalkan pada hari keempat nanti ada materi pengenalan media yang akan digunakan di kelas 1 ya. Saya perkenalkan ke siswa dengan harapan nantinya akan mempermudah pembelajaran dan murid baru saya akan mudah dalam menerima materi yang saya berikan. Jadi yang selanjutnya nanti akan membuat sebuah media yang konkret yaitu yang akan diperkenalkan pada hari ke-4 dengan harapan di situ untuk lebih mempermudah dalam pembelajaran nantinya pada murid baru. Kemudian rencana-rencana Ibu yang sangat luar biasa ini itu akan dilakukan kapan ya Ibu? Mengingat kegiatan MPLS sebentar lagi ya Bu ya, dalam waktu dekat mulai secepatnya Bu saya akan mengemas semuanya itu supaya nanti hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan dan bisa untuk refleksi juga kalau masih ada waktu ya Bu, kekurangannya apa bisa saya lengkapi apa-apa Bu. Semoga segera terrealisasi rencana-rencana Ibu yang sudah direncanakan tersebut. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan lagi Ibu, komitmen apa yang dilakukan ya di dalam menjalankan semua rencana yang sudah tadi Ibu jelaskan? Saya berkomitmen akan memastikan rencana MPLS itu berjalan dengan baik dan kegiatan MONEF dari Bunda PAUD itu bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti saya tentunya yang ada di sekolah itu nanti SDN Kedungwaru ya Bu saya akan mendapatkan respon dan umpan balik yang positif terhadap MONEF tersebut. Jadi komitmennya adalah rencana MPLS berjalan dengan baik dan kegiatan MONEF dari Bunda PAUD Kabupaten juga mendapatkan respon dan umpan balik yang positif juga. Iya, jadi keduanya bisa berjalan seiringan dengan maksimal. Dan di dalam rencana-rencana dan komitmen Ibu ini pasti juga banyak pihak yang perlu ada di dalamnya. Siapa saja? Benar sekali. Iya. Untuk kegiatan itu saya tidak bisa sendiri ya Bu. Iya. Untuk kelas 1 itu kan memang yang utama, kelas 1 dan kelas 2. Nanti di sini ada kepanitiaan, ya Bu. Kepanitiaan itu terdiri dari susunan kepanitiaan, ketua dan seksi-seksi itu sudah terbentuk. Terus nanti juga dari tim itu kita bekerja sama yaitu berkolaborasi. Dari tim itu tentunya dari guru kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ada murid juga, nanti ada kolaborasi. Jadi pada kegiatan kedua nanti ada kerjasama dari kelas 6 untuk permainan kereta-keretaan ya. Nanti kelas 6 itu akan dilibatkan menjadi kondektur dan masinis gitu nanti kolaborasinya. Kemudian dari operator saya juga minta tolong nanti untuk mendokumentasi sehingga untuk pelaporan kegiatannya itu nanti sudah setelah selesai kegiatan itu saya kemas per hari. Oh ini laporan hari pertama videonya ya Bu hasilnya. Kalau tahun lalu saya videokan, untuk tahun sekarang juga akan saya videokan. Ya, jadi dari video-video itu saya kemas dalam judul yang menarik, kemudian nanti akan saya upload, saya simpan di Drive, saya upload di YouTube dan akan saya masukkan di PMM juga Bu untuk aksi saya itu. Ya, aksi saya. Jadi di sini yang terlibat itu banyak tim ya Ibu. Iya. Di sini
juga operator. Jadi semua itu diikutsertakan yang diharapkan supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan luar biasa sekali. Karena ternyata ini tidak terasa ya Ibu, ngobrolnya kita sudah asik sekali. Dan ternyata juga waktunya juga sudah semakin sore. Iya, di sini mungkin bisa kita lanjutkan lagi di lain kesempatan ya Ibu. Iya. Nah, di pertanyaan yang penutup yang masih saya ingin tahu dari Ibu, dari percakapan kita ini itu apa yang didapatkan? Iya Ibu, terima kasih sekali waktunya ya Bu ya. Dari percakapan ini saya mendapatkan banyak sekali gambaran yang tadinya saya bingung ya, saya belum tahu solusi terhadap permasalahan saya. Alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi untuk menghadapi MPLS besok pelaksanaan MPLS. Alhamdulillah ya Ibu, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Ibu sudah ada gambaran dan juga saya tunggu hasilnya besok. Cerita tentang anak-anak MPLS ini bagaimana kesannya, pasti yang terkenang atau teringat selalu itu yang balon terbang ke udara, balon cita-citanya. Ya, kalau begitu kita akhiri. Ya, terima kasih sekali waktunya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, coachingnya sudah berjalan dengan baik terkait dengan indikator ketercapaian yang diminta tadi. Apa saja yang sudah dilakukan Ibu dalam proses coaching tadi? Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan proses tirta, Pak. Jadi diantaranya adalah menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi masalah terhadap coaching, yang ketiga saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan. Yang selanjutnya saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan tersebut, Pak. Baiklah Ibu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya, yaitu menanyakan tujuan pada coaching, mengidentifikasi masalah, mengarahkan coaching untuk merencana aksi yang akan dilakukan, kemudian menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Ya. Agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu ya. Ibu sudah fokus terhadap coaching, kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Ibu ya. Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya Bu ya. Dan diberikan kemudahan dalam proses coaching selanjutnya. Itu Ibu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke Ibu, selanjutnya saya masih ada pertanyaan. Lalu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya akan memahami alur tirta lebih dalam lagi Pak, dan belajar lagi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya lebih baik lagi di dalam coaching selanjutnya. Baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu memahami alur tirta lebih dalam lagi dan belajar lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu ya. Iya. Supaya coaching berikutnya lebih baik lagi. Oke baiklah Ibu, kita akhiri observasi coaching hari ini. Semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Warihan? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Alhamdulillah ya syukur ya Bu ya. Ya semuanya diberi kesehatan Ya, alhamdulillah. Baik Bapak,
hari ini Pak Warihan akan melaksanakan coaching nih Pak ya. Gitu. Nanti saya sebagai observer akan melakukan kegiatan penilaian ya Pak ya terhadap coaching Bapak nanti bersama coaching. Nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya, seperti apakah Pak Warihan sudah coaching dengan menggunakan alur tirta apa belum, terus apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan coaching atau belum. Iya, baik. Ya, terima kasih ya, insyaallah. Jangan lupa juga nanti dalam proses coaching harus disesuaikan juga Pak dengan prinsip coaching. Di antaranya nanti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ini Pak ya? Baik Bu. Insyaallah saya laksanakan yang seperti itu. Ya baiklah. Sebelum dimulai, ada yang ingin saya tanyakan dulu Pak. Di sini kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Oke, baik Bu. Jadi dalam proses ini saya akan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke baiklah, nanti kompetensi yang akan dikembangkan itu ada 3 ya Pak ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, seperti itu. Dari ketiganya itu yang lebih spesifik yang mana Pak? Oke, mungkin yang spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh ya, 2 ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Coach itu bisa mendapatkan solusi permasalahannya yang sesuai dengan dirinya dari jawaban-jawabannya dirinya sendiri. Berarti indikatornya tadi coach mendapatkan solusi permasalahannya sendiri atas jawabannya. Oke baiklah Pak. Nanti selamat melaksanakan coaching ya Pak. Nanti setelah selesai coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Apa yang sudah Pak Warihan dengan coach laksanakan. Silakan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Warihan. Bagaimana kabarnya Bu Tutik? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Warihan hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tutik. Alhamdulillah. Ya, Bu Tutik, ini ngomong-ngomong katanya Bu Tutik mau ada yang mau disampaikan dengan saya. Silakan Bu Tutik. Oh iya Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Pak Warihan sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari saya. Jadi begini Pak, di kelas yang saya ajar itu terdapat anak-anak yang di dalam pembelajaran atau mengikuti pelajaran di dalam kelas itu tidak bisa aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Itu ada 3 anak Pak. Jadi yang pertama itu Putra di situ dia sukanya tidur kalau di dalam kelas. Iya, jadi sukanya menaruh kepalanya di atas meja. Kemudian ada 2 anak itu perempuan di situ mereka sukanya ngobrol bercerita kalau dalam pelajaran. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan adanya keadaan yang seperti itu, membuat kondisi kelas tidak kondusif Bapak. Oh iya, jadi intinya di sini di kelas ibu itu ada 3 anak, yaitu 3 anak putra ya, 3 anak yaitu putra sukanya tidur-tiduran, yang 2 cewek malah suka ngobrol. Iya, betul sekali. Jadi pembelajarannya di kelas jadi tidak kondusif seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau dari percakapan ini tujuan dari percakapan ini seperti apa ya? Ya, tujuan yang saya harapkan dari percakapan ini, saya ingin mencari solusi supaya anak-anak tersebut tidak melakukan hal-hal tersebut lagi di dalam kelas Pak.
setidaknya ya bisa mengurangi apa yang biasa dilakukannya, karena perbuatan tersebut tidak bagus kalau nanti akhirnya bisa teman-temannya juga jadi mengikuti. Iya, seperti itu Pak. Jadi ingin mencari solusi ya atas kegelisahan ibu ketika melihat ada anak-anaknya di kelasnya ada yang mengantukkan, ada yang ngobrol, ya, jadi bisa menyebabkan nanti teman-temannya itu bisa ketularan ikut-ikutan seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau begitu perubahan apa yang ingin Ibu lakukan? Ya, adanya perubahan sikap dari anak tersebut, misalnya tadi yang sukanya tidur di dalam kelas, ya diharapkan supaya bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik, dengan memperhatikan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan juga yang sukanya mengobrol bisa mengurangi untuk tidak mengobrol di dalam kelas, karena mengobrol itu kan nanti ada waktunya sendiri ya Bapak. Iya, pada saat istirahat atau mungkin pada saat diskusi kelas itu kan juga diberi kesempatan oleh Bapak Ibu guru untuk murid-murid untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti itu Pak. Bagus Bu ya. Jadi sudah seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau apa yang dilakukan Ibu itu sekarang ini sudah pada level berapa kira-kira? Yang sudah saya lakukan sampai saat ini itu masih di tahap level yang masih menurut saya rendah, karena belum ada usaha-usaha juga. Jadi sekarang masih di level 6. Oh, seperti itu. Iya. Dari level 6 ini tentunya Ibu kepingin meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi ya Bu ya. Lalu ke level berapa kira-kira yang bisa ditingkatkan Ibu? Ya betul sekali Bapak. Jadi dari tingkatan level yang masih 6 ini saya kepingin meningkat lagi menjadi ke level yang lebih tinggi, yaitu ke level 9 Pak. Karena menurut saya kalau di dalam tingkatan itu kan 10 itu yang maksimal. Ya, sementara saya merasa saya sendiri belum bisa maksimal. Jadi ke level 9. Oke, seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa sampai ke level 9 dan bisa sukses seperti itu ya Bu. Amin, terima kasih. Kemudian usaha apa yang Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan ke level 9 itu? Usaha-usaha yang saya lakukan untuk meningkat ke level 9 itu yaitu yang pertama pemanggilan anak secara intern. Kemudian saya terapkan segitiga restitusinya ya Pak. Di situ jadi yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Yang selanjutnya dengan validasi tindakan salah. Kemudian menanyakan keyakinan supaya anak tersebut nantinya bisa ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, setelah itu saya juga mengkomunikasikan dengan wali kelasnya supaya juga lebih ditambah perhatiannya kepada anak tersebut dan juga kepada guru BK. Guru BK di sini karena guru BK itu sebagai jembatan untuk memberikan konseling pada siswa di dalam membantu masalah-masalah siswa. Seperti itu Pak. Jadi intinya nanti Ibu akan memanggil anak tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, terus menyelesaikan bersama ya dengan temannya yang di sekolah, konsultasi dengan temannya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin ada strategi lain yang mungkin akan dilakukan oleh Ibu untuk mengatasi tersebut. Ya, strategi-strategi lain setelah dari yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu dengan pemanggilan orang tua, Bapak. Pemanggilan orang tua, saya akan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi
pada anak-anak tersebut jika di sekolahan. Karena kadang dari orang tua tersebut juga merasa kalau anaknya itu kalau di rumah baik-baik saja, tetapi kenapa kalau di sekolah bersikap seperti itu? Iya, jadi terus selanjutnya setelah pemanggilan orang tua, di situ dimana kita sharing tentang anak tersebut dan juga memberi nasihat yang diharapkan dengan adanya nasihat tersebut kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan adanya nasihat-nasihat yang dari sekolah berikan, ingin adanya perubahan dengan mungkin ada selang beberapa hari, selang waktu nanti ada perubahan. Maka dari itu saya terus melanjutkan home visit, Pak. Home visit ke rumahnya dengan mengajak juga guru BK ya untuk mengetahui sudah sejauh mana perubahan yang anak tersebut. Oke. Iya. Jadi ibu nantinya bakal memanggil orang tua, lalu akan memberi nasihat-nasihat, dan kemudian kalau tetap masih berlanjut akan melakukan kunjungan ke rumah gitu. Iya, betul sekali, Pak. Oke Bu, bagus sekali apa yang ingin ibu lakukan ya Bu ya. Lalu kira-kira kapan yang rencana itu mau dilakukan? Ya, insya Allah rencana-rencana tersebut akan saya lakukan secepatnya, Pak, untuk menindaklanjutinya. Oke, jadi dalam waktu cepat ini kegiatan itu mau dilakukan oleh ibu ya, supaya cepat terselesaikan masalah itu ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Lalu dari yang itu ibu lakukan, komitmen apa yang ingin dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, secepatnya saya akan menyusun rencana tersebut, Bapak, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut secara intern dengan melakukan pendekatan individu supaya motivasi di dalam belajar anak tersebut meningkat. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi yang ingin ibu lakukan adalah komitmennya adalah secepatnya pokoknya selesai lah. Iya. Cepat selesai, karena dengan kecepatan selesai maka tidak ada masalah lagi dalam pembelajaran. Insyaallah mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Amin. Nah, selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam menjalankan rencana itu? Yang terlibat di sini ada berbagai pihak ya Bapak. Sudah pastinya tentu Bapak Kepala Sekolah di sini sebagai penanggung jawab. Terus dari wali kelas, dari guru BK, dan juga dari orang tua. Jadi semua pihak yang ada di sekolah ini bisa terlibat dalam kegiatan ini ya Bu ya. Okay. Oke Bu, ngomong-ngomong ini memang waktunya sudah sore dan sudah habis mungkin ya Bu. Tapi masih ada pertanyaan terakhir ini mungkin. Oh iya Bapak. Oke. Ini dari percakapan ini menurut Ibu ini apa yang didapatkan? Oh ya, setelah saya bisa bercerita dengan Bapak di sini, saya jadi merasa lega, Pak. Iya, jadi merasa lega. Terus kemudian juga mempunyai tempat untuk berbagi dengan adanya dukungan dari Bapak, adanya saran atau masukan. Terus setelah itu semoga kita juga besoknya bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Bapak. Oke ya Bu, bagus sekali Bu. Ya mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa terlaksana, bisa berhasil, dan mudah-mudahan semua anaknya menjadi anak yang baik-baik dan menjadi anak yang sukses. Amin. Amin. Ya oke, terima kasih Om. Cukup ini kayaknya Bu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali ya Pak atas waktunya. Oke, kita ketemu lagi, saya tunggu ya hasilnya dan seperti apa ya Bu ya. Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Warihan, tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar sekali ya Pak ya, dan luar biasa. Terkait
indikator pencapaian yang diinginkan tadi Pak? Apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak Warihan dalam proses coaching tadi? Dalam pelaksanaan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan proses theta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah terhadap coaching, dan selanjutnya saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Seperti itu. Iya, baiklah Pak Warihan. Pak Warihan tadi sudah melakukan coaching ya dengan alur theta. Pak Warihan sudah menanyakan tujuan pada coaching. Pak Warihan juga sudah mengidentifikasi terhadap masalah coaching ya Pak ya, mengarahkan coaching untuk rencana aksi yang akan dilakukan. Terus disitu juga sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik ya Pak ya tadi kan. Di sini saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Warihan. Pak Warihan sudah fokus ya terhadap coaching. Pak Warihan sudah hadir penuh ya, research. Kemudian Pak Warihan juga sudah mendengarkan aktif, dan di sini juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Pak Warihan. Terima kasih sudah melakukan coaching yang hari ini. Mudah-mudahan Pak Warihan selalu sukses dan diberikan kemudahan dalam proses coaching selanjutnya ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, satu pertanyaan lagi Pak, boleh Pak? Boleh, silakan Ibu. Ya, kompetensi apa Pak yang ingin dikembangkan? Ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan, saya akan memahami alur theta lebih dalam lagi dan belajar lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot supaya coaching-coaching yang akan berikutnya bisa lebih baik lagi seperti itu. Ya, luar biasa ya Pak Warihan. Dalam hal ini yang akan dikembangkan adalah akan memahami alur theta lebih dalam lagi dan akan belajar lagi ya Pak ya dalam mengajukan pertanyaan berbobot supaya coachingnya lebih baik lagi. Siap. Oke, baiklah Pak Warihan, kita akhiri observasi coaching hari ini ya Pak. Semoga kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin.